terkait dengan bagaimana hukuman bagi koruptor, kalau bagi saya tergantung perilakunya seperti apa, gitu ya. Saya membayangkan ada orang korupsi dana yang diperuntukkan bagi orang miskin yang sedang kesulitan terkena pandemi. Bayangkan, orang yang sedang kesulitan, orang miskin yang sedang kesulitan terkena pandemi, tidak bisa makan, tidak punya beras, tidak punya minyak, tidak punya apa-apa, dan ternyata dikorupsi. Gitu. Gemes banget sebenarnya, Pak. Ya, untuk orang yang seperti itu, yang sudah memang tidak punya hati seperti itu, saya kok rasanya menginginkan dia dihukum mati ya. Ya Iya. hukuman, ya kematian tetapi dengan hukum gitu ya, Mm. dengan hukum gitu. Tetapi mungkin untuk yang lain saya lebih setuju untuk tidak dihukum mati, tetapi hukumannya yang menjerakan gitu. Tadi jangan hanya 3 tahun, 4 tahun, ya kan? Kalah sama hukuman orang pencuri ayam gitu ya. Nah, Mm. hukuman bagi koruptor itu harus besar, 500 tahun, 1000 tahun, dan tanpa remisi gitu. Biar saja dia membusuk di penjara gitu, 1000 tahun gitu kan. Di Amerika itu ada hukuman seperti itu, 200 tahun, 300 tahun, padahal orang kan tidak ada yang nyampe segitu. Itu untuk efek jerah gitu, dan tidak ada remisi gitu. Nah, tetapi mungkin apa namanya sistem hukum di kita belum ada yang seperti itu gitu ya. Tentu yang dipraktekkan ya yang sudah ada saja. Dan yang memungkinkan hukuman terberat bagi koruptor adalah hukuman mati. Kalau saya baca-baca gitu, saya bukan orang hukum, tapi saya baca-baca itu dimungkinkan. Itu terutama bagi mereka yang benar-benar mencuri uang rakyat dalam keadaan darurat gitu. Ya, negara kan dalam keadaan darurat ini, pandemi ya kan. Semua potensi keuangan dimasukkan untuk mengatasi pandemi. Bagaimana agar rakyat masih tetap hidup ya, lepas dari pandemi tapi juga hidup, bisa makan gitu. Tapi ternyata uang yang buat makan rakyat itu dikorupsi gitu. Ya. Besar gitu ya. Dan menurut saya itu memang sudah tidak berperi kemanusiaan kalau menurut saya sih gitu ya. Nah, tentu para penegak hukum saya kira punya pertimbangan-pertimbangan, nah, tetapi tentu dibatasi oleh regulasi-regulasi yang ada, gitu ya, jenis hukuman yang ada. Gitu. Nah, kalau kita memang gemas dengan perilaku seperti itu, kita harus berjuang agar tercipta hukuman yang lebih berat buat koruptor. Karena percuma saja KPK begitu ganas, begitu hebat, tetapi begitu dihukum 3 tahun, 4 tahun, itu pun nanti dapat remisi setelah 2 tahun bisa keluar, dan dia bisa nyalon kepala daerah misalnya. Ya, kan ada mantan koruptor yang jadi bupati, wali kota. Ini kan sedih sekali gitu. Ya, mungkin rakyat nggak tahu, mungkin rakyat nggak peduli, tapi kita yang tahu. Ngenes sekali ngelihatnya gitu. Masa rakyat dipimpin oleh koruptor ya nanti akan dikorupsi lagi uangnya gitu. Karena yang namanya perilaku korupsi itu jaringan. Jadi seseorang itu tidak bisa tobat setelah dia korupsi. Karena perilaku korupsi dalam kekuasaan itu jaringan. Begitu dia masuk lagi ke dalam kekuasaan, jaringannya akan ikut lagi. Jadi akan sulit si mantan koruptor itu untuk tidak lagi korupsi di periode berikutnya kekuasaannya gitu. Apapun gitu ya. Jadi seharusnya memang napi koruptor itu setelah keluar tidak boleh lagi menjabat sebagai pejabat publik. Kalau dia keluar dari penjara, oke, dia manusia bebas dan dia sudah bersih karena sudah menjalani hukuman. Tetapi untuk jabatan publik seharusnya jangan. Harusnya ada peraturan tentang di Undang-Undang Pemilu, di Undang-Undang Pilkada yang membatasi bahwa calon kepala daerah, calon presiden, calon wakil rakyat itu harus bebas dari korupsi. Seharusnya gitu. Itu yang harus kita perjuangkan, gitu ya. Kalau kita gemas dengan koruptor yang dihukum rendah, hukuman rendah itu kan artinya menghindari lebih dari 5 tahun. Karena kalau orang dihukum korupsi dihukum 5 tahun ke atas, tidak boleh nyalon lagi jadi kepala daerah. Itu aturannya begitu. Tapi kebanyakan kan hukuman akhirnya 4 tahun 6 bulan. Dan begitu dia keluar, dia bisa nyalon lagi menjadi bupati, wali kota, gubernur. Tujuannya kan gitu. Itu yang diperjuangkan mungkin oleh para pembela hukumnya gitu ya.
Jadi saya kira ke depan memang kita harus lebih berjuang lagi agar koruptor itu diberi hukuman yang keras kalau memungkinkan, dan kalau memang korupsinya itu keterlaluan seperti yang dilakukan oleh menteri yang barusan itu, yang mencuri uang rakyat yang sedang kena pandemi itu, ya, itu mungkin bisa dihukum mati saja gitu. Kalau korupsi yang tidak terlalu terkait dengan rakyat yang sedang menderita, ya mungkin bisa diberi hukuman yang lebih setimpal. Saya kira itu. Oke, silakan. Masih ada yang ingin ditanyakan?